فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سلام. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in bahwasanya di antara syarat dalam berdakwah adalah memiliki ilmu tentang apa yang didakwahkan, juga mengetahui keadaan orang yang didakwahi. Jadi ini kesempatan tatkala antum dijumpai oleh seseorang dan dia paling tidak dia sudah mulai mendengar dakwah salafiyah, mungkin dia memang mendapatkannya lewat jalur yang salah, tapi ini tak masalah dalam artian kita untuk sementara tidak perlu langsung memburuk-burukkan orang yang dia sebut-sebut tadi itu, memburukkan para sururiyun, tak perlu dulu, tapi kenali orang ini dulu, karena banyak orang yang memang taunya dakwah salafiyah adalah lewat cara-cara yang salah tadi, sebagaimana kebanyakan dari nenek moyang kita taunya dakwah Islamiyah justru lewat apa? Para pedagang Gujarat, para pedagang Hadramaut, yang mana kebanyakannya adalah sufiyah. Tak masalah untuk kita dalam masalah ini. Nanti tinggal diperbaiki pelan-pelan. Yang penting berusaha mengenal lebih dulu, yaitu kenali orang ini lebih dulu. Ajak bicara, kalau dia mengajak bicara, kalau dia bertanya, boleh jadi dengan itu dia akan memperbaiki apa yang sebelumnya dia tidak tahu, dia memperbaiki apa yang sebelumnya dia keliru, memperbaiki pemahaman dia. Yang penting perlahan-lahan dulu, tak apa, mungkin dia masih baru, maka kita tidak perlu tergesa-gesa. Tapi kalau setiap kali dia bertanya tentang manhaj, jelaskan lewat dari sisi dasarnya, bahwasanya prinsip Ahlussunnah wal Jamaah adalah taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan mengikuti bimbingan salaf. Nah, kalau pondasi ini sudah sangat kuat, insya Allah, maka insya Allah akan memudahkan bagi kita untuk menyebutkan pada dia bahwasanya ustadz yang dia kenal itu ternyata memiliki keanehan-keanehan, keganjilan yang justru menyelisihi prinsip-prinsip yang benar tadi, menyelisihi Quran terkait dengan mungkin apa meminta-minta, menyelisihi prinsip Quran terkait dengan masalah mungkin apa masalah intikhabat, masalah pemilihan umum, masalah demokrasi, menyelisihi Quran dan sunnah dan manhaj salaf dalam masalah walak barok terhadap ahlul bidah, kelembean justru terhadap ahlul bidah. Misalkan antum sebutkan itu membuat jamiat, padahal salaf tidak mengajarkan yang seperti itu. Sementara agama ini sudah sempurna, metode dakwah yang ada pada salaf itu lebih baik daripada metode dakwah yang dibuat oleh orang zaman sekarang. Metode dakwah salaf itu yang terbukti bahkan sampai menyeluruh, hampir menguasai seluruh dunia. Sedangkan yang sekarang kekuasaan bertambah satu jengkal saja tidak, malah semakin tercerai-berai, menunjukkan metode dakwah orang zaman sekarang yang menyelisihi salaf itu tidak diberkahi. Dan justru ini yang dilakukan oleh Khalid Basalamah dan sebagainya. Antum sebutkan secara perlahan-lahan dulu. Yang penting kita kenal dia dulu, kenal seberapa kadar pemahaman dia. Mungkin dia masih awam, belum paham, baru cinta sunnah, belum tahu kedalaman perselisihan. Perlahan-lahan saja, tidak mengapa, sambil dibantu menguatkan masalah tauhid, masalah akidah, dan seterusnya. Intinya kembali kepada firman Allah Ta'ala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah orang-orang ke jalan Rabbmu dengan hikmah, yaitu dengan Al-Quran was sunnah, dan juga dengan meletakkan segalanya tepat pada tempatnya sesuai dengan waktunya. Wal mau'izatil hasanah, dengan yaitu targhib wa tarhib, penyemangatan kepada amal-amal soleh dan pahala, dan peringatan dari amal-amal kebatilan dan dosa.
wajadilhum billati hiya ahsan, debatlah mereka dengan cara yang terbaik. Dan juga firman Allah Ta'ala, qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basirah, katakanlah wahai Rasulullah, inilah jalanku, aku mengajak manusia ke jalan Allah di atas basirah, di atas ilmu dan bayinat. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, maha suci Allah dan saya bukan termasuk dari kaum musyrikin. Kita memakai prinsip-prinsip yang diisyaratkan dan ditunjukkan di dalam dalil-dalil tadi. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin.